Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Meilani. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan konsultasi. Apa itu layanan konsultasi? Layanan konsultasi adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga atau mengubah sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Pada layanan konsultasi ini memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah konselor, di mana konselor ini merupakan tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses konseling. Yang kedua adalah konsulti. Konsulti merupakan individu yang meminta kepada konselor untuk membantu dirinya agar mampu menyelesaikan permasalahan atau kondisi pihak ketiga. Dan pihak ketiga adalah individu-individu yang mendapatkan permasalahan. Jadi konsulti ini membantu pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahannya melalui konselor. Pada layanan konsultasi ini bertujuan untuk membantu konsulti dengan kemampuannya sendiri agar mampu membantu permasalahan pihak ketiga. Pada layanan konsultasi ini terdapat 3 asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini dipegang teguh oleh para konselor, yaitu agar permasalahan klien tidak menyebar luas kepada siapapun tanpa seizin dari klien tersebut, termasuk orang tua yang ingin mengetahui informasi atau data-data dari klien. Konselor tidak berhak untuk memberitahu tanpa seizin dari klien tersebut. Dan yang kedua adalah asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini konsulti dengan datang sendiri kepada konselor dengan secara sukarela, tidak ada paksaan oleh pihak manapun, agar nantinya konselor juga dapat membantu secara maksimal permasalahan yang akan dikonsultasi oleh si konsulti, permasalahan individu atau pihak ketiga. Dan yang ketiga adalah asas kemandirian, di mana konselor mengharapkan kepada konsulti dan pihak ketiga atau klien dapat menyelesaikan permasalahannya dengan keputusannya sendiri. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap 2 pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan tidak cocok atau berselisih. Dan tujuan dari layanan mediasi ini adalah agar tercapai kondisi atau situasi yang positif dan kondusif terhadap 2 pihak yang sedang berselisih tersebut. Pada layanan mediasi terdapat 3 komponen yang utama. Yang pertama adalah konselor, di mana konselor ini sebagai jembatan di antara 2 pihak yang sedang berselisih untuk membangun kembali hubungan yang positif dan kondusif di antara 2 pihak yang sedang berselisih. Dan yang kedua adalah klien, di mana klien ini adalah pihak-pihak yang berselisih akan dihadirkan dalam ruangan yang sama untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang menjadi perselisihan atau ketidakcocokan di antara mereka tersebut, untuk mencari solusi bagaimana permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Dan yang ketiga adalah masalah klien, di mana masalah hubungan yang terjadi di antara individu atau kelompok yang sedang bertikai atau yang sedang berselisih, yang sekarang meminta bantuan kepada konselor untuk membantunya dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut. Pada layanan mediasi ini terdapat 5 asas yang utama. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini sangat ditekankan oleh konselor kepada 2 individu atau kelompok-kelompok yang sedang menjalani proses konseling
dengan layanan mediasi agar permasalahan-permasalahannya tidak disebarluaskan ke orang lain atau tidak menyebarluaskan kepada siapapun yang bukan termasuk anggota dari proses konseling pada saat layanan mediasi tersebut. Dan yang kedua adalah asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini konselor berharap kepada dua pihak yang berselisih untuk menceritakan semua permasalahan atau unek-uneknya yang menjadi perselisihan tersebut agar konselor bisa secara maksimal bisa membantu permasalahan individu atau kelompok tersebut. Yang ketiga adalah asas kemandirian, di mana diharapkan peserta layanan mampu secara mandiri dalam berpikir, merasa, bersikap, berpandangan kepada hal-hal yang positif yang jauh dari kata situasi yang bertikai. Yang keempat adalah asas kekinian, di mana fokus dari layanan mediasi ini bersifat aktual yang menyangkut pikiran, perasaan, persepsi, dan sikap, dan kemungkinan tindakan yang ada atau yang berkembang pada saat ini. Dan yang kelima adalah asas kesukarelaan, di mana konselor mengharapkan kepada dua individu yang sedang bertengkar atau berselisih, diharapkan mereka dengan sukarela mendatangi konselor untuk meminta bantuan kepada konselor menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya adalah layanan penempatan dan penyaluran, di mana layanan penempatan dan penyaluran diberikan kepada konselor untuk membantu peserta didik atau individu yang mengalami ketidaksesuaian antara potensi yang dimiliki oleh dirinya dengan lingkungannya. Tujuan dari layanan penempatan dan penyaluran adalah diperolehnya tempat atau lingkungan yang sesuai berdasarkan dengan potensi yang dimiliki oleh individu tersebut. Ada 3 asas dalam layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini konselor tidak akan menyebarluaskan data-data pribadi klien kepada siapapun, termasuk orang tua klien, tanpa seizin dari klien tersebut. Yang kedua adalah asas kesukarelaan, di mana konselor berharap klien yang akan dibantu oleh konselor diharapkan sukarela dan mau dibantu oleh konselor supaya nantinya potensi yang dimiliki dan lingkungan atau tempat sesuai dengan potensi yang dimiliki klien tersebut. Dan yang ketiga adalah asas keterbukaan, di mana konselor berharap kepada klien untuk saling terbuka dalam menceritakan permasalahan tentang potensinya, dan konselor akan membantu secara optimal dan maksimal terhadap potensi klien tersebut. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.